響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau melihat hero-hero season pass yang akan datang ya. Jadi untuk sementara ini kita itu masih sampai hero season pass ketiga, yaitu Sinel ya. Untuk yang pertama kan ada si Yoroichi, kemudian yang kedua ada Shiryuken, kemudian yang ketiga kita barusan sampai ketiga ya, barusan sampai ke Nel. Nanti kita mau melihat dari hero season pass keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai yang terakhir di Immortal Soul. Oke, langsung saja kita mau melihat dari yang nomor 4. Hero season pass keempat di sini ada si Kokakushiba ya, ada si Kokakushiba. Jadi nanti kita mau melihat dari ultimate dan juga pasif bintang 4-nya. Karena di sini adalah hero SSR, kemungkinan besar hero SSR itu nggak bakal kita dipakai di line up utama. Kemungkinan kalau kita pakai itu mentok-mentoknya itu kita pakai di assist ya. Jadi kita mau melihat dari ultimate dan juga pasif bintang 4-nya. Siapa tahu dari hero-hero season pass ini ada yang berguna ya. Ada yang pasifnya bagus dan juga ada yang ultimate-nya itu bagus, oke? Untuk ultimate-nya si Kokakushiba, dia tuh ngasih damage ke kolom, kemudian menurunkan attack target sebesar 15%. Dan juga jika digunakan untuk melawan karakter yang HP-nya lebih rendah daripada miliknya, maka Kokakushiba akan meluncurkan serangan ragi kedua. Oke, jadi kalau dia tuh nyerang karakter yang HP-nya lebih rendah daripada miliknya, maka dia tuh bisa ultimate kembali ya. Dan di sini kalau kalian pingin pakai, itu mendingan kalian pakai si Matsumoto ya daripada pakai si Kokakushiba. Karena Matsumoto itu udah serangannya area. Kemudian di sini sama-sama nurunin attack. Rugi sih kalau pakai Kokakushiba, dia tuh cuman ngasih ke kolom doang. Tapi buat nanti tour challenge atau World Championship ini masih bisa dipakai. Kalau untuk di arena biasa ini nggak kepake ya, ini nggak bakal kalian pakai. Kemudian untuk dari pasif bintang 4-nya pun ini untuk dirinya sendiri ya. Saat diserang ada 50% bagi Kokakushiba untuk mendapatkan perisai. Oke, dan presentasenya itu 12% ya. Jadi kalau maksimal 4, 12 kali 4 jadi 48%. Oke, jadi kalau nanti seumpamanya keluar ini jangan sih, mendingan kalian skip aja nggak apa-apa. Karena ini kurang bagus. Jadi season pass keempat, karakter season pass keempat ini karakternya tuh kurang bagus untuk kalian ambil. Dan sekarang kita mau melihat dari gameplaynya. Jadi yang pertama dia tuh serangannya kolom, kemudian dia tuh bisa nurunin attack sebesar 15%. Kalau dia tuh nyerang karakter yang HP-nya lebih rendah daripada dia, maka dia tuh bisa nyerang sekali lagi ya. Oke, kita lihat dari pasif bintang 4-nya. Ada 50% chance untuk ngebuat shield ya. Oke, kalian bisa lihat itu shieldnya ya, itu dari pasif bintang 4-nya. Kemudian selanjutnya hero season pass kelima, di sini ada si Nanao Ise ya. Dan sekarang kita mau melihat dari skill dan ultimate-nya. Jadi ultimate-nya yaitu dia tuh ngasih damage ke kolom, kemudian ditambah 30% damage tambahan pada target yang HP-nya lebih rendah dari 65% ya. Saat menyerang satu target, Nanao memulihkan 300 rage. Oke, jadi ini karakternya itu memang harus dibawa ke dalam medan perang ya, ke dalam lane out utama. Untuk di arena, ini menurut Ani nggak wajib untuk kalian ambil ya. Nggak wajib untuk kalian ambil karena dari ultimate-nya ini kurang bagus. Kemudian dari pasif bintang 4-nya, red damage meningkat di akhir setiap putaran hingga maksimum 5 tumpukan red damage meningkat sebesar 4%. Oke, jadi ini memaksa kita, karakter kita itu kalau kita bawa si Nanao Ise, memaksa karakter kita itu harus bertahan sampai 5 ronde ya. Barusan red damage-nya itu meningkat sampai 20%. Untuk hero-nya menurut Ane nggak wajib kalian ambil ya. Seumpamanya season pass kelima ini keluar, ini nggak wajib kalian ambil ya. Karena dari skill ultimate-nya itu kurang bagus. Dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi yang pertama dia tuh serangannya kolom. Kemudian kalau dia tuh nyerang karakter atau musuh yang HP-nya di bawah 65%, maka dia tuh bisa memberikan 30% damage tambahan ya. Kemudian dari pasif bintang 4-nya dia tuh bisa ningkatin red damage. Karena ini tipenya hero SSR, itu nggak bakal kita bawa ke lane up utama ya. Kalau dia taruh di assist pun itu masih jelek. Nah ini menurut Ani kalau nanti keluar ini kalian skip aja ya. Kita cari gratisan aja dari hadiah ngerjain misi harian.
Kemudian selanjutnya hero season pass ke-6 di sini ada Byakuya Bocil ya. Dan sekarang kita melihat dari skill ultimate-nya si Byakuya Bocil. Jadi efek ultimate-nya yang pertama dia itu memberikan damage ke barisan depan, kemudian meningkatkan peluang kritikal semua sekutu sebesar 15% untuk 2 ronde. Jika serangan ini ada serangan kritikal, maka Byakuya bisa memulihkan 200 rage. Oke, jadi ini ya bagus sih menurut Ani, masih lumayan bagus, masih worth it untuk kalian ambil. Kalau dibilang sama Rukia yang R itu 11-12 ya, 11-12. Kekurangan Rukia yang R itu kan dia tuh kan nggak bisa ningkatin kritikal untuk karakter perempuan. Sedangkan si Byakuya ini dia semuanya ya ke semua sekutu. Kemudian dari pasif bintang 4-nya meningkatkan critical chance setiap kali musuh atau karakter meninggalkan lapangan. Oke, jadi untuk satu karakter yang hilang di lapangan di medan perang, maka dia tuh bisa meningkatkan critical chance sebesar 6%. Kalau 5 orang berarti 5 stack ya, 5 orang berarti 30% ya. Kita bisa mendapatkan critical chance sebesar 30% kalau ada 5 musuh yang hilang. Jadi pasif bintang 4-nya lumayan bagus lah. Lumayan bagus kalau kalian mau bintang 4-in. Kemudian setiap kali Byakuya mendaratkan serangan kritikal, dia mendapatkan hot bleeding ya untuk 2 ronde, maksimal 3 stack. Jadi hot bleeding itu bisa ningkatin critical damage semua sekutu sebesar 15% dan damage reduction rate sebesar 5%. Oke. Jadi pasif bintang 4-nya menurut Ane lumayan bagus. Lumayan bagus kalau kalian nggak mau ambil season pass-nya, kalian buat bintang 4 itu masih worth it ya. Masih worth it untuk ditaruh di assist. Oke, jadi ini dia gameplaynya. Jadi ultimate-nya yaitu barisan depan musuh. Kemudian dia tuh bisa ningkatin critical chance sebesar 15% ya. Kemudian untuk satu karakter yang mati, dia tuh bisa ningkatin chance critical sebesar 6%. Maksimal 5 tumpukan jadi sampai 30% ya. Jadi kalau kalian pengen ambil si Byakuya ini masih bagus sih kalau kalian ambil. Oke, ningkatin critical chance dan juga rage ya. Mantap. Kemudian hero season pass ke-7 di sini ada si Lisa ya, dan sekarang kita mau melihat dari skill ultimate-nya si Lisa. Jadi efek ultimate-nya yaitu dia tuh memberikan damage ke semua musuh, serangannya itu area ya, dan juga dia tuh memberikan target dengan kelopak jatuh selama 2 ronde. Jadi kelopak jatuh itu dia tuh bisa mengurangi tingkat penerimaan penyembuhan sebesar 25% dan juga rate reduce damage sebesar 10%. Widih, ini bagus ya. Ini bagus, apalagi kalian komboin sama si Haineko. Jadi kalau musuh ada si Orihime atau ada si Unohana, itu healnya tuh jadi ampas ya. Jadi ampas. Dari ultimate-nya si Lisa ini bisa ngurangin penyembuhan heal sebesar 25%. Kalau kalian pakai si Haineko udah Janpakuto itu sampai 60% ya. Jadi 60 tambah 25 jadi 85%. Jadi heal yang masuk itu cuma 15%. Widih, itu geli sih sumpah. Ini bagus bener ya. Kemudian rate reduce damage-nya juga dikurangi sebesar 10%. Widih, mantap juga ini ya. Mantap ya. Apalagi kalau kalian udah awaken. Kalau udah awaken dia tuh bisa menghilangkan semua buff dari target. Widih. Kalau kalian pakai Shiachiru aja ngilangin 2 buff dari musuh itu bisa ngilangin shield ya. Itu bisa ngilangin shield, apalagi ini semua buff yo. Semua buff musuh itu dihilangkan. Kemudian untuk pasif bintang 4-nya meningkatkan rate reduce damage barisan depan sekutu dan juga rate damage barisan belakang sekutu. Jadi dari pasif bintang 4-nya itu udah bagus ya, udah bagus. Jadi dia tuh bisa ningkatin rate reduce damage barisan depan, kemudian ningkatin rate damage barisan belakang sekutu kan. Widih, ini pokoknya bagus sih. Kalau kalian pingin ambil ini waktunya ya. Waktunya kalian ambil si season pass ke-7 ini punyanya si Lisa. Karena dari ultimate-nya itu bagus dan juga dari pasif bintang 4-nya itu bagus. Nah, kalau kalian ambil season pass itu kan kalian bisa ambil Janpakutonya. Nah, efek awaknya dia itu bisa menghilangkan semua buff dari target ya. Jadi kalau kalian pakai Yachiru kan ngilangin 2 debuff itu seal aja bisa dihilangkan. Apalagi ini ya, menghilangkan semuanya ya. Jadi mau itu buff seal, buff attack, buff apapun itu, wih pokoknya keren sih ini sih. Semuanya tuh dihilangkan oleh ultimate-nya si Lisa SSR ini.
Oke, dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi yang pertama dia tuh serangannya area, kemudian dia tuh bisa ngurangin rate penyembuhan dan juga rate reduce damage ya. Widih, mantap sekali. Kalau kalian udah berjanpakuto, dia tuh bisa menghilangkan semua buff dari musuh. Kemudian dari pasif bintang 4-nya kalau kalian bawa di assist, itu bisa ningkatin rate reduce damage barisan depan sekutu dan juga rate damage barisan belakang sekutu ya. Jadi kalau kalian pengen ambil, ini bagus sih. Ini bagus buat kalian ambil dari season pass ke-7 punyanya si Lisa ini. Oke, kita lihat sekali lagi. Kemudian untuk season pass ke-8 di sini ada si Renji ya, ada si Renji. Dan sekarang kita mau melihat dari skill ultimate-nya dari season pass ke-8 yaitu si Renji. Jadi efek ultimate-nya yang pertama dia itu memberikan damage ke semua musuh serangannya area dengan peluang 20% untuk taunting target selama satu putarannya. Jadi kalau ada musuh yang terkena taunting, itu musuh itu nggak bisa nyerang karakter yang lain ya. Hanya bisa nyerang karakter si Renji. Jadi musuh yang terkena taunting itu cuma bisa nyerang si Renji ya. Nyerang si Renji. Dan juga dia tuh bisa ngurangin critical chance semua target sebesar 10% untuk 2 ronde. Setelah ragi attack-nya selesai, Renji mendapatkan 20% peningkatan rate reduce damage selama satu putaran. Oke, jadi ini kalau ditaruh di assist kurang ya. Ini kalau ditaruh di assist kurang, kalian tuh harus bawa di line up utama. Kemudian untuk pasif bintang 4-nya, setiap kali Renji diserang, dia mendapatkan peningkatan defense dan juga max HP. Efek ini menumpuk hingga 5 kali, bertahan hingga akhir pertempuran. Dan setelah setiap serangan keempat, Renji memulihkan 150 ragi dan meregenerasi 12% dari total HP-nya. Oke, jadi dari pasif bintang 4-nya itu nggak ada yang nge-support kawan ya. Ini dari pasif bintang 4-nya itu untuk diri sendiri. Jadi kalau kalian pengen ambil, ini kalian bawa di arena biasa, ini kurang bagus ya, kurang bagus. Mungkin kalau kalian buat main World Championship itu masih bagus, ini masih bagus. Jadi menurut Ane kalau si Renji ini nggak wajib untuk kalian ambil. Nggak wajib untuk kalian ambil. Dan sekarang kita mau melihat dari gameplaynya. Oke, jadi ini dia gameplaynya. Jadi yang pertama dia tuh serangannya area. Kemudian dia tuh bisa ngasih chance untuk ngetaun ya. Ngetaun. Oke, kalian tanda marah di atasnya kepalanya si Kon itu tahun ya. Itu tahun. Kemudian dia tuh juga bisa ngurangin critical chance sebesar 10%. Kemudian kalau dia diserang, di attack musuh, maka dia tuh bisa ningkatin defense dan juga ningkatin total HP-nya. Kita lihat ultimate sekali lagi. Kasih tahun dan juga ngurangin critical chance. Kemudian selanjutnya kita mau melihat hero season pass ke-9 yaitu si Hinamori ya. Dan sekarang kita mau melihat dari skill ultimate-nya punyanya si Hinamori. Untuk ultimate-nya yaitu dia tuh memberikan damage ke barisan depan musuh dan juga mengurangi rate reduce damage semua target sebesar 15% untuk 2 ronde ya. Jadi dia tuh bisa ngurangin rate reduce damage. Dan juga dia tuh bisa memberikan salah satu buff acak ke semua sekutu selama 2 ronde. Oke, jadi dia tuh bisa memberikan buffnya tuh kalau nggak critical chance, kemudian rate damage dan juga block bridge ya. Ini acak ya salah satu. Kemudian dari pasif bintang 4-nya, Hinamori telah meningkatkan rate reduce damage. Jadi ningkatnya itu sebesar 6%. Nah ini masih bisa naik sesuai dengan level skill kalian. Dan juga saat Hinamori berada di lapangan, serangan dasar dan juga keterampilan penguasaan semua sekutu memiliki peluang 65% untuk memberikan satu dari buff acak berikut ya. Jadi bisa ngasih rate reduce damage, kemudian bisa blok kan dan juga bisa meningkatin peluang critical resist sebesar 15%. Itu acak ya, sama kayak tadi itu acak, cuma satu doang. Oke, jadi ini dia gameplaynya. Jadi ultimate-nya yaitu dia tuh menyerang ke barisan depan ya, menyerang barisan depan dan juga ngurangin rate reduce damage. Oke, bisa ngurangin rate reduce damage. Kemudian dia tuh juga bisa memberikan efek acak ya. Efek acak dari 3 buff yang Ane sebutin tadi. Oke, jadi itu dia dari ultimate-nya punyanya si Hinamori. Kemudian untuk hero season pass ke-10 ini kemungkinan itu ada si Ulquiorra yang pakai jas ini ya. Kemudian untuk season pass ke-11 di sini ada si Toshiro ya. Toshiro pakai skin ini. Kemudian untuk dari ke semua season pass yang udah keluar
Menurut Ani yang paling bagus untuk kalian ambil itu yang pertama itu ada si Lisa ya. Ada si Lisa, kemudian yang kedua itu ada si Hinamori, kemudian yang ketiga itu ada si Byakuya, yang keempat itu ada si Renji, kelima dan keenam itu ya dua tadi ya, si Nanao Ise dan juga ada si Kikaku Shiba. Tapi yang paling utama kalau kalian bener-bener pingin milih salah satu itu kalian wajib ambil si Lisa ya. Ambil si Lisa karena efeknya itu sangat bagus. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.